ya udahlah ya, kalau misalnya besok aku nggak masuk kerja ya kau cek lah aku ke rumah tuh ya, mana tahu udah habis aku dipukuli sama si Catherine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Sintavia. Kali ini kita bakalan bahas kasus kriminal lagi nih, yang dimana kasus ini sempat viral pada tahun 2000, yaitu seorang istri dengan tega dan sadisnya menghilangkan nyawa suaminya sendiri. Dan yang bikin geger kasus ini itu setelah dibunuh ya suaminya tadi tuh dihidangkannya makan malam untuk anak-anaknya yang tidak lain. Hidangan tersebut berasal dari tulang belulang suaminya sendiri. Ya Allah, merinding aku sumpah. Tapi tenang aja, kali ini aku nggak bakalan buat diri aku merinding sendiri. Aku bakalan ngajak kalian, nge-share ke kalian cerita ini. Jadi kita merinding sama-sama ya. Langsung aja kita bahas tanpa babi bu bebo, tanpa banyak cincong. Check it out. Oke, cerita ini kita mulai dengan memperkenalkan seorang wanita yang bernama Catherine Mary Knight, lahir pada 24 Oktober 1955 di Aberdeen, Australia. Nah, sebelum kita cerita ke lebih intinya nih, aku pengen ngasih tahu ke kalian dulu tentang masa lalu si Catherine ini bagaimana. Lebih tepatnya ke masa kecilnya lah ya, weh. Nah, si Catherine ini memiliki 8 saudara, yang dimana 4 saudara kandung dan 4-nya lagi nih saudara tiri. Mamanya tuh nikah 2 kali, makanya ada yang namanya anak tiri, ada yang namanya anak kandung. Anak kandung. Oh, pokoknya ada yang saudara tiri bagi si Catherine, ada yang saudara kandung bagi si Catherine nih. Karena kan mamanya nikah 2 kali gitu loh. Paham kalian kan? Nah, kayak gitulah. Terus si Catherine ini juga memiliki 4 saudara yang kandung tadi tuh, dan di antara 4 tuh adalah satu tuh dia memiliki saudara kembar gitu loh. Emang bener-bener mirip orang tua, namanya Joy. Masa kecilnya si Catherine ini bisa dibilang suram gitu loh, weh, yang dimana semasa kecilnya tuh dia sering kali melihat orang tuanya bertengkar, dan Catherine ini juga sering kali dipukuli. Dan yang lazimnya nih, yang gak masuk di akalnya, orang tuanya tuh sering kali, maaf ya, berhubungan badan di depan semua anak-anaknya. Nah, berhubungan badannya itu bukan yang kayak wajar-wajar gitu weh, tapi dengan kasar gitu loh. Dan itu terus berulang setiap hari. Jadi kayak bisa dibilang ayahnya si Catherine ini kayak apa ya, kayak gila sek gitu loh weh. Pokoknya ayahnya tuh meminta ke si ibunya si Catherine tuh kayak mau sampai 18 kali gitu loh weh. Yang dimana pernah waktu itu ibunya Catherine ini nggak sanggup menuruti nafsunya si ayah Catherine ini, habis lah tuh dipukuli ibunya waktu itu ya, disepak, dicekek. Jadi Catherine tuh melihat itu tuh semua udah kayak hal biasa gitu loh ya. Dimana kan otomatis sifatnya si Catherine ini juga kebentuk dari sifat orang tuanya tadi, sifat yang kasar Catherine ya, yang nggak bisa lemah lembut sama orang, yang juga temperamen, apalagi dia tuh juga sangat sensitif terhadap laki-laki, karena dia itu menilai laki-laki itu semuanya kayak ayahnya lah gitu loh. Sampailah si Catherine ini akhirnya masuk sekolah, yang dimana si Catherine ini di sekolah dikenal sebagai anak yang pendiam, introvert, gak punya teman, kayak gitulah. Karena apa? Karena sifat si Catherine ini yang banyak tidak disukai sama semua teman-temannya. Kalian bayangin aja lah kalau misalnya lagi berteman nih si Catherine, kawannya nih kayak mau berteman sama Catherine. Catherine ini sering kali kayak berbicara kasar gitu loh sama teman-temannya weh. Pernah waktu itu kejadian, adalah kan seorang laki-laki yang mencoba untuk berteman sama si Catherine ini. Cuman Catherine ini malah ditonjoknya laki-laki itu karena laki-laki ini megang pundaknya si Catherine. Nah, bayangkan lah tuh, gimana mau berkawan sama si Catherine, orang dipegang pundaknya aja udah ngamuk, udah tantrum. Hal itu juga yang membuat Catherine ini malas datang ke sekolah, weh. Malas dia sekolah pokoknya, sering lah dia bolos, sering dia libur, kadang juga dia sering cabut. Sampailah akhirnya karena sifat dia yang sering bolos tuh, pihak sekolah si Catherine ini mengeluarkan Catherine dari sekolah, dikarenakan si Catherine ini banyak ketertinggalan dari kawan-kawannya. Dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa juga menulis, dia jarang sekolah juga. Pokoknya banyaklah ketertinggalan si Catherine ini sama kawan-kawannya. Ya jelas lah kan, orang dia nggak pernah sekolah, dia jarang datang ke sekolah tuh. Di sekolah pun tuh dia nggak mau belajar. Nah, Catherine ini juga wes pas dia mendengar dia tuh dikeluarkan dari sekolah, dia happy. Apa yang dibilangnya kan, ya udahlah aku juga mau keluar sekolah pun, mending aku cari duit, aku nggak suka sekolah, aku nggak suka belajar, kayak gitulah responnya weh. Melihat responnya si Catherine itu kayak gitu, mamanya ini langsung berinisiatif untuk memasukkan si Catherine ke tempat kerja yang dimana mamanya juga kerja di situ. Nah, FYI mamanya ini kerjanya tuh di tempat
pemotongan kain gitu loh ya. Jadi kayak ada bahan kain, nah itu dipotong-potongin lah, kayak gitulah kerjanya. Masuklah si Catherine ini kerja di situ kan. Nggak berlangsung lama dia kerja di situ ya, karena si Catherine ini menganggap pekerjaan itu membosankan. Dia nggak suka pekerjaan yang kayak ya itu aja. Oh, udahlah, aku nggak suka kerja kayak gini mah. Aku cari kerja lain aja lah ya. Berhenti aku dari sini ya, Mak. Berhentilah dia akhirnya ya. Nah, selama dia nggak bekerja tuh, dia terus mencari pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya diminati lah sama dia. Sampailah akhirnya ada suatu pekerjaan yang dimana pekerjaannya tuh tempat memotong daging hewan, kayak mengolah daging hewan gitu loh, Nah, kerjalah si Catherine tuh di situ. Nah, selama dia bekerja, menurut rekan kerjanya, si Catherine ini memiliki sifat yang agak aneh, weh. Gimana nggak aneh? Kalian bayangin aja lah ya. Kalau misalnya cewek nih ya, yang memiliki pekerjaan yang dimana agak sensitif lah gitu kan, kayak memotong daging, mencincang-cincang daging hewan. Hewan tuh masih utuh, wah itulah dicincang-cincang, itu yang dipotong-potong, yang dikuliti, yang congkel-congkel tulangnya. Kita kalau misalnya orang normal nih, cewek normal, pasti adalah perasaan yang dimana Takut gitu loh. Ih, merinding, aku nggak mau lah, jorok, jijik kayak gitu lah. Cuman yang bikin anehnya tuh, Catherine ini semenjak kerja, kalau misalnya lagi mengolah daging, menguliti, itu dia melakukannya dengan hati dan senyuman yang sumringah gitu loh, dia motong gitu loh. Kayak gitu dia, nggak ada dia tuh kayak jijik. Pokoknya dia tuh sangat-sangat mencintai pekerjaannya yang satu nih. Sampailah akhirnya karena kegigihan dia yang bekerja di tempat pemotong daging ini, dia diberi penghargaan yang berupa pisau bedah gitu loh ya. Jadi di perusahaannya tuh kayak ada pisau bedah gitu, nah itu dikasih ke si Catherine sebagai reward kalau si Catherine ini memiliki kinerja yang bagus gitu. Nah, jadi pisau bedah ini bawalah pulang sama Catherine tuh, diletaknya di belakang tempat tidur ya, digantungnya kan. Bayangin kan, itu tempat tidur ya. Nah, di tempat tidur kepala, di atasnya tuh digantungnya di toko ya. Sangkutnya di situ. Kayak gitu diletaknya di situ. Pisau besar, pisau bedah. Kalian tau gak sih pisau daging yang besar tuh di situ kayak gitu. Digantungannya di dekat kasurnya tuh setiap hari. Dah. Seiring berjalannya waktu, sampailah akhirnya si Catherine ini cinlok cinlok sama salah satu rekan kerjanya yang bernama David Collette. Hubungan orang ini sebenarnya awalnya juga toksik gitu loh karena kan Catherine ini emang basicnya kasar dan toksik, jadi ya hubungan toksik. Orang tuh sering ngomongnya kasar dan sering kali juga saling mukul-memukul kalau misalnya ada lagi konflik kecil gitu lah. Tapi walaupun hubungan orang ini toksik, si David ini akhirnya tetap memantapkan hatinya untuk menikahi si Catherine yang memiliki riwayat kasar. Akhirnya orang itu memutuskan untuk menikah pada tahun 1976. Nah, semenjak menikah, si Catherine dan David ini sering kali mengalami konflik rumah tangga yang dimana belum lagi jauh rumah tangganya pada malam pertama ini pastilah bayangan kita tuh kayak malam yang terindah, malam yang ditunggu-tunggu gitu kan sama pasutri baru. Tapi berbeda dengan pasutri satu ini kalian bayangin aja nih ya. Di malam pertama si Catherine ini kan dia udah biasa tuh di masa lalunya melihat hubungan orang tuanya yang gak cukup sekali lah sehari. Nah, dibuatnya lah kayak gitu yang dimana dia minta hubungan badan itu sebanyak 8 kali dalam semalam. Ya kaget lah si David ini kayak apa kok ini aku pemula dulu, coba-coba jangan langsung 8. Nah, karena penolakannya tadi tuh si Catherine ini ngamuk, tantrum, dicekeknya lah si David tuh di tempat tidur tuh kayak Gak mau kamu, aku cekek kamu ya aja kamu, kayak gitu lah dicekeknya. Nah, itu hal yang sedikit gila yang dilakukan si Catherine di malam pertama. Kayak mana lah David udah tau kok ini kau kasar, kau nikahi juga. Astagfirullahaladzim. Ampun, ini penyakit tololnya gak sembuh-sembuh. Nah, sering berjalannya waktu, walaupun hubungan rumah tangga orang tuh toksik, si Catherine ini akhirnya hamil anaknya si David tadi, yang dimana anak pertama tuh ya udah berjalan lancar aja, sampailah ke akhirnya anak yang kedua. Catherine ini juga tantrum lagi dia nah, makin gila, pokoknya salah dikit si Catherine nih, salah dikit si David nih, langsung lah tuh ditumbuknya, abis lah si David ini dibuatnya Nah, sifat Catherine yang semakin gak bisa terkendali tuh membuat si David ini
jenuh dan akhirnya selingkuh lah David ini sama cewek lain. Diketahui lah sama si Catherine nih, apa ndak habis David itu dibuatnya habis lah, cerai lah orang tua akhirnya. Ya udah, aku mau cerai sama kau, cewek gila lo memang. Dah, cerai lah orang tua akhirnya. Nah, setelah bercerai nggak lama dari itu si Catherine kembali bertemu dengan salah satu lelaki yang dimana lelaki itu bernama David Sanders. Sama namanya nih David, tapi beda orang ya. Nah, berhubungan orang tuh sampai memantapkan hati juga si David ini untuk menikahi si Catherine pada tahun 1986. Nah, selama menikah si Catherine ini bukannya sifatnya berubah, lemah lembut, belajar dari masa lalu dia kemarin di rumah tangganya itu enggak, makin kasar ya lagi, makin sama aja, nggak ada bedanya. Si David ini juga sering kali dipukuli sama Catherine. Si David ini juga pernah nih, ini aku beringat, ada tuh suatu saat si David ini dia tuh lambat pulang kerja gitu loh. Jadi FYI, kerjanya si David itu sebagai supir, yang dimana ada suatu ketika David ini ada kegiatan gitulah di tempat kerjanya yang membuat dia tuh sedikit terlambat pulang kerja, yang biasanya jam 10 malam, nah pulanglah dia jam 3 pagi gitu. Nah, si Catherine ini mikirnya lakinya itu selingkuh, sampai rumah nih pulang si David tuh nih jam 3 subuh. Dilihatnya lah semua pakaiannya David ini udah dibakar sama si Catherine itu, udah diletak di luar, udah dibakar sama dia, sepatunya juga dibakar, alat peralat si David ini udah dibakar sama dia. Nah, gila dia kan, padahal itu dia lagi ngandung loh, lagi ngandung anak David dia tuh. Nah, karena itu juga si David ini jadi sadar lah dia kalau misalnya yang dia nikah ini selama ini cewek tidak betul. Nah, sama kayak halnya si David Kelet tadi tuh, nggak tahan juga lah si David Sanders ini dan akhirnya dia tuh meminta pengajuan cerai gitulah sama si Catherine ini. Cuman nggak bisa dilaksanakan karena si Catherine ini tuh lagi mengandung, jadi harus ditunggunya lah si Catherine ini melahirkan dulu. Nah, nggak lama kemudian si Catherine ini melahirkan, tentu aja lah langsung ya kan si David itu dengan gercepnya tuh diurusnya surat cerai lah orang tua. Nah, jadi si Catherine ini mengurus anaknya tuh yang baru lahir tadi tuh sendiri, yang dimana hal tersebut membuat dirinya tuh stres, tertekan, dan juga batin dan pikirannya tuh udah kayak sedeng lah kalau bisa. Kalian bayangin aja nih ya, suatu ketika anaknya yang bayi tadi tuh dibawanya lah ke rel kereta api atau ditinggalkannya di sana. Iya, mau dibunuhnya anaknya. Nah, untunglah ada yang melihat kejadian tersebut, ditolongnya lah anaknya tuh. Nah, semenjak itu si Catherine ini dilaporkan ke tempat rumah sakit jiwa gitu loh ya, karena menurut orang gangguan jiwa dia tuh. Emang gangguan jiwa lah dia. Anaknya udah diletaknya di rel kereta api gitu. Gak lama dari si Catherine ini masuk ke rumah sakit jiwa, sampailah berita itu tuh ke si David tadi tuh yang David Sanders gitu. Kasian lah dia sama si Catherine ini, kayak dia berpikir, apa gara-gara aku dia kayak gitu ya, kasian kali. Ditemuinya lah si Catherine tadi tuh di rumah sakit jiwa dan membawa pulang si Catherine untuk kembali mengurus anaknya. Tapi sayangnya si Catherine ini sifatnya tuh nggak pernah berubah walaupun udah apa itu? Kucing ya. Catherine ini tetap memiliki sifat yang kasar, yang seringkali tiba-tiba memukuli anaknya dan juga suaminya. Dan ya namanya manusia, ada sabarnya kayak mana ya kan. David ini nggak tahan lagi-lagi sama si Catherine ini. Gila, dia kembali meninggalkan si Catherine dengan anak-anaknya tersebut. Nah, sering berjalannya waktu, akhirnya si Catherine ini kembali bertemu dengan salah satu lelaki yang bernama John Price. Nah, sebelum kita masuk ke cerita hubungan orang ini, aku pengen nyempilin informasi soal si John ini siapa ya ke kalian. Dikit aja aku kasih tahu ya. Si John ini memiliki nama asli John Carlis Thomas, lahir pada 4 April 1955. Nah, John ini memiliki pekerjaan di salah satu perusahaan tambang gitu di tempat dia tinggal. John ini juga dikenal banyak orang lah di tempat kerjanya tuh ya. Dia memiliki sifat yang ramah, sopan, baik, dan kekayaan si John ini juga tidak menjadi rahasia lagi lah banyak dikenal kalau misalnya John ini memiliki banyak harta. Nah, lanjut nih ke cerita hubungan John sama si Catherine ini gimana. Oke. Nah, sebenarnya hubungan si Catherine dan si John ini bisa dikatakan sedikit berbeda lah dari hubungan si Catherine sebelum-sebelumnya ya. Yang dimana Catherine ini memiliki sifat yang agak lembut, tidak gampang marah, yang kayak sifat-sifat tantrum itu nggak di bawahnya lah di hubungan dia kali ini. Entah apa yang membuat dia kayak gitu tuh. Mungkin karena
si John ini punya duit kali ya, makanya agak tunduk si Catherine ini. Sebenarnya hubungan orang ini udah terjalin cukup lama gitu loh weh, yang dimana udah terjadi pada tahun 1995. Nah, semakin lama hubungan, otomatis yang namanya cewek akan meminta kepastian kepada sang cowoknya berupa keseriusan hubungan, yaitu ya ke jenjang pernikahan. Nah, itulah yang dilakukan si Catherine ke si John ini. Cuman ketika si Catherine itu meminta dinikahkan, si John ini menolak ajakan si Catherine dikarenakan si John ini masih trauma gitu lah untuk menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Nah, kenapa si John ini trauma sih? Karena nih aku kasih tahu ya, si John ini di masa lalunya ternyata udah pernah menikah dan memiliki 2 orang anak. Cuman nggak tahu nih ya apa yang membuat pernikahan orang itu gagal. Aku juga nggak riset soal itu karena kita fokus ke cerita si John sama si Catherine ini. Nah, lanjut, karena penolakan si John tadi itu membuat si Catherine ini sedikit tantrum dan naik pitan. Nah, konflik loh orang itu, player orang itu ya. Besokan harinya si John ini kembali bekerja dan karena masih konflik tadi itu curhatlah dia sama teman kerjanya. Dibilangnya lah kan, wah aku kelahi lagi loh sama si Catherine itu, cuman karena aku nggak mau nikahkan dia, ada jelas aku masih trauma, di pasanya aku nikah, kayak itulah dia curhatnya kan. Si John ini bercerita ke rekan kerjanya tuh kalau ketika dia konflik itu si Catherine sempat memukuli si John ini. Nah, responnya temannya John ini bilang, udahlah kok tinggal aja lah Catherine tuh, orang dia kasar kayak gitu. Riwayatnya pun aku dengar-dengar emang ceweknya tuh kasar, ngapain kau pertahankan kayak gitu, nanti terjadi lagi hubungan kau gagal. Kayak gitulah saran temannya si John tadi tuh. Dan si John ini membalas omongan kawannya tuh kayak gini ya, ya udahlah ya kalau misalnya besok aku nggak masuk kerja ya kau cek-cek lah aku ke rumah tuh ya, mana tahu udah habis aku dipukuli sama si Catherine. Nah, kayak gitu dibilangnya. Sesampainya di rumah nih kan, pandangan bayangan si John ini kan bakal ribut besar, ternyata salah besar weh. Catherine ini menyambut si John dengan pakaian yang benar-benar sangat menggoda gitu. Kebayanglah kalian kayak mana pakaian si John ini, si John pula. Kebayanglah kalian pakaian si Catherine ini gimana ya. Nah, ya namanya lelaki dikasih pakaian kayak gitu, dikasih sesuguhan pemandangan kayak gitu ya terlena lah dia kan. Nah, ciniwi lah orang itu kan, berhubungan lah orang tuh. Ketika si John ini udah terlena, udah ambang-ambang lah pikirannya, si Catherine ini tiba-tiba mencekam, dicekeknya siapa tuh si John ini, sampai si John ini hampir mati gitu lah. Cuman dia nggak mati, dia melakukan sedikit perlawanan gitu loh, lari lah dia ke ruang tamu. Itu kan tadi posisinya di kamar tuh, dikejar lah sama si Catherine ini. Mau kemana kau, nggak bisa kau lari, dikejar sama dia kan. Si Catherine ini ngejar si John itu sambil megang, kalian ingat pisau bedah yang dikasih hadiah dari tempat kerja itu, itu pakai itu dikejar si John tuh. Mati kau, sini kau, dapatlah dia si John ini kan, langsung lah dipotong leher, pak, katanya langsung. Apalagi yang diharapkan, merinding aku sumpah. Sumpah iya, langsung potong lehernya tuh kayak terpisah gitu loh. Detik itu juga si John kehilangan nyawanya. Ya apa diharapkan lagi, matilah dia, udah hilang itu kepalanya. Udahlah kan keesokan harinya, tentu aja kataan si John kemarin membuat temannya ini curiga karena John nggak kunjung datang di tempat kerjanya. Udah jam berapa ya kan ditunggu-tunggu, kok nggak kerja si John ini, kemana dia ini, apa ribut dia masih, apa ini? Diteleponnya lah si John ini kan, nggak ada kabar, nggak ada jawaban. Akhirnya diputuskannya lah untuk menjenguk si John itu di rumahnya si Catherine. Pas dibuka ya nih, pas sampai dia di rumah si Catherine tuh udah gak enak perasaannya ini, karena dia mencium aroma-aroma yang gak enak gitu loh. Dibukanya, jeng, pas dibukanya tuh udah berlumuran darah ruang tamu itu semuanya. Seketika panik, langsung dia teleponnya lah polisi. Pak polisi, tolong di sini tempat rumah kawan aku ada kejadian yang parah Pak polisi, banyak darah, aku tolong kesini Pak polisi. Tapi nggak bisa ngomong lagi. Datanglah polisi ke situ kan. Polisi langsung kaget sejadi-jadinya melihat tubuhnya si John ini, bukan tubuh lah, kulit. Kalian kebayang nggak? Nih aku kasih ya gambarannya. Kulit manusia, cuman nggak ada dagingnya. Kayak bekas, sumpah merinding kali aku. Dijahit-jahit sama si Catherine itu, kulitnya si John itu, dibuatnya jaket, tapi tanpa tulang, digantungkannya lah di depan pertengahan antara pintu masuk mau ke ruang tamu dan ke dapur. Nah, kan kayak bundaran gitu tuh. Kalian kebayang nggak sih ada rumah-rumah yang bundaran gitu loh pokoknya. Nanti aku kasih gambarannya kayak gini ya, kayak gitu bundarannya. Disitulah digantungannya
tubuh kulitnya si John itu tuh kayak itu yang ditemuin polisi. Nggak sampai di situ aja, polisi juga menemukan tulang belulangnya si John di dalam panci, yang dimana panci itu sedang direbus oleh tebak kalian, dijadikannya sup. Dan polisi juga menemukan sebuah piring yang berisikan tulang belulang, daging yang udah dipenyet-penyetkan kayak steak itu. Kalian kebayang daging yang udah dimasukkan ke oven yang dipanaskan tuh, dihidangkannya di situ kayak steak. Tuh tulang belulang, dikasihnya sayur, dikasihnya kentang kayak sup. Itu tonggok tuh 2 piring tuh. Di tengah-tengah piring tuh adalah bacaan tulisan kertas yang berisikan kayak gini. Kalau misalnya aku nggak bisa dapatkan ayahmu, kamu juga nggak bisa mendapatkan peran ayahmu. Wah, gila. Itu udah pasti si Catherine yang nulis itu kalian. Ya Allah. Nah, pas kejadian itu, polisi menemukan si Catherine ini sedang pingsan di dalam kamar. Tahu kalian, dia pingsan karena diduga telah minum obat-obatan yang buat dia tuh pingsan gitu loh, kayak overdosis obat gitu lah. Jadi dia pingsan tuh lama, dia pingsan sampai polisi dia datang pun dia masih pingsan. Dibawalah si Catherine ini ke rumah sakit. Setelah dia sadar, dia langsung diinterogasi dan diwawancarai untuk semua kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Nah, penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi di malam itu? Langsung aja kita masuk ke saksian si Catherine. Simak baik-baik ya. Nah, tepat pada tanggal 1 Maret tahun 2000, Robert Wells, detektif yang mewawancarai Catherine, menerima pernyataan terhadap Catherine yang mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa John Carlis Thomas pada tanggal 1 Maret tahun 2000. Di wawancara tersebut, Catherine juga mengakui perbuatannya, yang dimana dia telah menikam si John ini sebanyak 37 kali dengan pisau daging. Dan dia juga mengakui perbuatannya tersebut dipicu dengan amarah dia, yang dimana pada saat itu si Catherine ini menemukan surat warisan, yang surat warisan tersebut bertuliskan tentang warisannya si John ini diserahkan untuk anak dan mantan istrinya. Nah, emosi lah dia karena itu. Nah, seiring berjalannya proses hukum si Catherine ini, tepat pada tanggal 8 November 2001, Hakim Mahkamah Agung yang bernama Barry O'Connor menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan berisyarat kepada si Catherine ini. Jadi dia membusuk di penjara tuh, nggak akan ada kesempatan untuk si Catherine ini bebas atau mendapatkan keringanan gitu, nggak ada. Jadi penjara seumur hidupnya di situ. Nah, sebelum kita akhiri cerita ini, aku pengen ngasih tahu ke kalian nih part yang cukup merinding, cukup bikin kayak, ini beneran ngiri nih kasus nih, yang dimana kalian ingat gak detektifnya si Catherine tadi yang bernama Robert Wells tadi itu? Dia mengakui kalau seumur hidupnya telah bekerja jadi detektif. Ini kasus yang benar-benar berat ditanganinya. Dia menyatakan kesaksian kalau dia melihat secara langsung kulit si John itu tergantung tepat di atas dinding dengan pengait daging utuh tanpa tulang. Yang dimana kalau misalnya kita berpikir dengan akal sehat nih ya, perbuatan si Catherine ini kayak nggak masuk akal gitu loh. Kalian bayangin aja lah, seorang wanita biasa, nggak ada riwayat kedokteran atau gimana, bahkan ke dokter aja mungkin menurut aku harus belajar dulu lah untuk bisa menguliti tubuh manusia tuh dengan rapi dan utuh seperti jaket kulit. Nah, kalian bayangin lah, mungkin karena kerja dia di tempat kuliti hewan gitu nggak sih, pada daging hewan tuh, jadi dia udah mahir gitu lah dengan pisau dia tuh. Reading aku sumpah. Sampai akhirnya si detektif ini pensiun dari kerjanya dan dia diriwayatkan memiliki gangguan mental gitu cuman nggak dipastikan kalau gangguan mentalnya tuh disebabkan oleh kasus yang ditangannya itu, kasus Catherine tuh. Tapi dia tuh mengalami gangguan mental, dia siap menangani kasus Catherine tuh. Bisa jadi aja kan karena menangani kasus si Catherine saking nyerinya. Aku ya sampai merinding nyeritain kayak ini. Gila Catherine ya Allah. Apalah pikiran mantan-mantan si Catherine tuh ya, mungkin kayak ya Allah terima kasih telah menyelamatkan hamba dari wanita gila itu. Kasihan kali ya Allah si John ini. Padahal dia lelaki baik, sopan, banyak duitnya, dia pun punya anak. Sanggup kok Catherine. Ya udahlah, itulah dia kisah dari si Catherine ini, wanita kejam, wanita yang memiliki masa lalu dan masa kecil yang cukup suram sehingga menjadikan dia tuh pribadi yang tidak baik. Nah,
Menurut aku kalau misalnya kita memiliki lingkungan yang nggak baik ataupun harus terlahir dari masa lalu yang nggak baik, itu tuh tergantung pribadi kita loh ya, harus memilih yang menjadi yang baik atau nggak baik. Tapi kan sebisa-bisanya kita harus memilih menjadi yang lebih baik. Dan terkhususnya untuk kalian yang anak-anak muda, aku kan juga masih muda nih, sedikit menyampaikan lah aku ya untuk kalian, sebaik-baiknya memilih pasangan yang awalnya tuh emang udah baik gitu loh. Kalau misalnya dia udah nampak toksiknya dikit, ya udahlah tinggalkannya langsung. Banyak lagi pasangan yang bakalan kalian temui. Jangan tunggu kejadian yang hal enggak ini terjadi. Oke, itu dia, sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan selalu aku ingetin kalau misalnya ada saran-saran atau apapun itu yang mau kalian sampaikan ke aku, please komen atau bisa DM aku di Instagram aku, yaitu @sintavia. Hanya 2 ya. Oke, dadah.